Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab At-Taraf, Silsilatu A'malil Qulub, seri amalan-amalan hati. Dan amalan hati yang akan kita bahas pada atau dari kitab ini adalah tentang At-Taraf. Nah, kita sekarang membaca pembahasan Dhammut Taraf bis Sunnati An-Nabawiyah, celaan sifat taraf fi Sunnati Nabawiyati, dalam sunnah nabawiyah. Setelah sebelumnya kita membaca celaan sifat taraf di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Maka kita membaca setelah itu celaan sifat taraf, sifat bermegah-megahan, suka bersenang-senang dengan kehidupan dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Fi sunnati, di dalam sunnah. Penulis mengatakan waradan nahyu anit tarafi fi adadin minal ahaditsin nabawiyah. Telah datang larangan dari sifat at-taraf dalam sejumlah dari hadis-hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, tahdhiran minhu, sebagai bentuk peringatan, kecaman minhu, dari sifat tersebut. Di alla yata'allaqal qalbu bidunya, ya, peringatan ini dimaksudkan supaya hati itu tidak bergantung kepada dunia, supaya hati tidak terpaut dengan dunia, terikat dengannya, bergantung kepadanya. Wayan ghamis, dan supaya hati tidak tenggelam fi maladzatihi, dalam kelezatan-kelezatan dunia, wa muta'iha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia, az-zailati, yang akan hilang, ya, yang akan hilang. Nah, ini tujuan mengapa, ya, selain dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan peringatan, kecaman terhadap sifat taraf ini, supaya hati kita ini tidak terikat dengan dunia, cenderung kepadanya,
jatuh cinta kepada dunia, bahkan tenggelam di dalam kelezatan, kenikmatan dunia yang akan hilang, yang akan ditinggalkan cepat atau lambat. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal minbar. Sebuah hadis diterima dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk di atas minbar. Duduk di atas minbar. Wa jalasna haulahu, dan kami pun, kata Abu Sa'id, para sahabat itu duduk di sekeliling beliau. Faqal, kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku, setelah aku meninggal, setelah aku tiada, ya, sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan, aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah apa yang dibukakan untuk kalian dari bunga dunia, ya, dan perhiasannya. Jadi ketika dibukakan, ketika diluaskan, ketika dimudahkan gitu ya, untuk umatnya berbagai macam kesenangan dan kenikmatan dunia. Ya, ini adalah keadaan atau situasi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikhawatirkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kondisi itu akan menjadi fitnah bagi umatnya sehingga menjadikan mereka terjerumus kepada sifat taraf tadi, sehingga menjadi umat yang ya suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini, bahkan juga berlomba-lomba di dalam meraih ya kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan dunia itu, ya, sehingga agama ditinggalkan, akhirat dilupakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dilalaikan. Itu kan yang terjadi disebabkan karena situasi dan kondisi ini. Itu ketika dunia diluaskan, kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan dibukakan untuk umat ini. Ya. Sebutkan juga dalam hadis yang lain, mal faqru akhsha alaikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antub satad dunya alaikum. Tapi aku khawatir ketika dunia itu dibukakan, diluaskan untuk kalian. Kemudian apa yang terjadi? Fatana fasuha kamatana fasuha. Sehingga kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, sebagaimana umat-umat terdahulu telah juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Fatuhliku kama halaku. Sehingga apa yang terjadi? Kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah binasa disebabkan karena dunia itu. Karena dunia yang dilapangkan, dunia yang dimudahkan, dunia yang diluaskan. Nah, ini diantara celaan sifat taraf di dalam hadis atau di dalam sunnah.
yang menjadi peringatan sekali lagi bagi kita, bagi umat beliau, supaya kita lebih berhati-hati, lebih waspada dari keindahan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, masih dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Sebelumnya itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini yang berikutnya ini dari riwayat Muslim. Nah, qala, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah. Khadirah itu hijau, maksudnya indah. Jadi dunia itu manis, ya, lezat dan indah. Ya, ada kelezatan di dalam dunia itu, ada keindahan, ada kenikmatan. Seperti itu keadaan dunia ini. Kemudian wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai khalifah fiha, di dunia ini. Ya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian khalifah, menjadikan kalian pemimpin yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mengelola dari kehidupan dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia ini. Ya, terhadap dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah kamu dari dunia, berhati-hatilah kamu dari dunia, dan berhati-hatilah kamu dari kaum wanita, atau berhati-hatilah kamu dari fitnah dunia, dan secara khusus berhati-hatilah kamu dari fitnah wanita. Nah, ini hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama menyebutkan tentang hakikat dari kehidupan dunia ini, yang padanya tadi apa? Ada kelezatan, ada kenikmatan di dalamnya, dan ada keindahan-keindahan. Ya, kemudian memperingatkan kepada kita dengan hakikat dunia dari sisi yang lain, bahwa dunia ini juga adalah bagian dari tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Bagian dari tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, atau di sini dalam hadis ini dikatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah kemudian menjadikan kalian itu sebagai khalifah di dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan terhadap dunia ini. Bagaimana sikap kalian terhadap dunia ini? Apakah justru terlena dengan dunia ini, terfitnah dengan dunia ini, cenderung kepadanya sehingga lebih memilih untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia, melupakan tujuan utama dari kehidupan mereka. Ya. Allah melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia ini. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kamu dari fitnah dunia, berhati-hatilah kamu dari fitnah perempuan. Ya, fitnah wanita ini juga bagian dari fitnah dunia sebetulnya. Ini min bab atfil khas alal am, mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Ya. Nah, supaya lebih diperhatikan. Jadi fitnah yang ini nih, dari fitnah-fitnah dunia itu juga hendaklah lebih diperhatikan
lebih waspada kita di dalam menghadapi. Taib. Kemudian yang berikutnya wa an Abdillah bin Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahila ila Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu. Nah, sebuah riwayat diterima dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki katanya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pergi menemui Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Fadalah bin Ubaid ini juga sahabat Nabi. Wahwa bi Mesir, dan Fadalah bin Ubaid ini ada di Mesir. Jadi laki-laki ini pergi menuju Fadalah bin Ubaid di Mesir. Faqadima alaihi, kemudian laki-laki dari sahabat Nabi ini datang kepadanya. Faqala, kemudian mengatakan, amma inni lam atika zairan. Amma inni lam atika zairan. Adapun diriku, aku tidak mendatangimu untuk sekedar berziarah. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajautu an yakuna indaka minhu ilmun. Kan tapi aku dan kamu pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap engkau memiliki suatu ilmu yang berkaitan dengannya. Jadi laki-laki ini ingin bertanya kepada Fadalah bin Ubaid tentang sebuah hadis yang ya sama-sama pernah didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, kemudian Fadalah mengatakan, mahwa, apa itu? Qal, dan laki-laki itu mengatakan kada wa kada, tidak disebutkan hadisnya. Kada wa kada, begini dan begitu. Qal, kemudian laki-laki dari sahabat Nabi itu mengatakan, famali aroka sya'athan wa anta amirul ardi. Nah, ya, laki-laki ini bertanya kepada Fadalah bin Ubaid, mengapa aku katanya melihat kamu itu sya'athan. Sya'athan itu apa ya, penampilannya itu kusut lah ya. Kusut gitu, rambutnya kucel lah gitu ya. Gimbal, sya'atan itu juga itu menunjukkan bahwa rambutnya itu jarang jarang disisir. Jadi kenapa gitu? Seperti itu. Wa anta amirud dunya, padahal engkau adalah pemimpin amirul ardi, pemimpin negeri. Nah, maka Fadalah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melarang kita dari terlalu banyak berhias. Ya, terlalu banyak berhias. Ya, riwayat ini menunjukkan bahwa ya, di antara cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya supaya tidak terjerumus ya kepada sifat tarof ini, itu suka bersenang-senang dengan dunia, gitu. Ya, sehingga terikat dengannya tadi, bergantung kepadanya, cenderung dengannya. Jadi kata Fadalah bin Ubaid, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita dari terlalu sering berhias. Ya, irfah sini dikatakan di bawah al-istighfar minaz zina, itu banyak berhias. Banyak berhias. Ya. Walaupun tentu saja dalam riwayat yang lain ya, berpenampilan bagus, berpenampilan indah itu juga bukan sesuatu yang dilarang. Ya kan? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya setelah menyebutkan tentang sombong itu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga
Orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, inna ahadana yuhib, sesungguhnya kita katanya suka an yakuna thiyabuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Kita suka ya punya alas kaki yang bagus dan kita punya berpakaian yang bagus. Apa jawab Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi itu bukan termasuk kesombongan. Ya, dan itu juga hadis yang menunjukkan bahwa tidak apa-apa seseorang itu ingin dia berpenampilan dengan penampilan yang indah, berpenampilan dengan penampilan yang bagus. Nah, tapi di sini dalam riwayat ini ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mesti demikian melarang para sahabatnya untuk terlalu sering berhias, berdandan gitu ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kalau sampai berlebih-lebihan gitu ya, berlebih-lebihan. Menghabiskan uang misalnya atau waktu untuk berhias, berdandan gitu kan. Ya, jadi secukupnya saja. Ya, bahkan kadang-kadang kita perlu berpenampilan dengan penampilan ya biasa aja lah gitu. Sederhana gitu. Ya. Untuk tadi ya dalam rangka supaya kita tidak membiasakan diri kita dengan apa? Dengan kesenangan-kesenangan dunia itu. Ya, karena kadang-kadang kita kalau terbiasa seperti itu, akhirnya kita punya standar-standar tersendiri itu. Kalau pakaian mesti yang begini gitu ya, nggak mau kalau pakaian yang mereknya apa gitu kan. Kan sebagian orang kan akhirnya begitu kan. Ya, karena juga pergaulan biasanya gitu. Kalau pakaian mereknya harus ini atau harganya harus dari ya, ya. Nah itu. Ya, kalau sendal juga harus yang begini gitu, yang bagus gitu. Nah, itu kan juga salah satu indikasi gitu, bahwa kita sudah terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian qala famali la ara 'alaika hidaan. Kemudian mengapa aku tidak melihat kamu memakai alas kaki? Nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Nah, jadi siapa ini? Fadalah bin Ubaid ini. Kemudian Fadalah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bertelanjang kaki. Ya, dalam ahyanan kadang-kadang. Gitu. Jadi nyeker itu ya, itu termasuk sunnah. Kadang-kadang ya ahyanan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi kadang-kadang nyeker, ya, itu sunnah. Ya. Nah, fakana ya'muruhum bil ihtifa ahyanan. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya dijelaskan di sini memerintahkan mereka untuk bertelanjang kaki ahyanan kadang-kadang litah syaushanu arjuluhum, supaya telapak kakinya tuh keras. Supaya kandal gitu. Wa tata'awwad 'alal masyi fil amakinil mukhtalifah. Dan kakinya itu bisa terbiasa untuk berjalan di tempat-tempat yang berbagai macam. Nah, gitu ya. Jadi dalam situasi apapun itu kakinya bisa kuat. Nah, sekarang kan ini kita jarang yang punya kebiasaan ya kebiasaan ini, sehingga orang makan nyeker sedikit agaknya aduh itu tomalamun batu gitu, kerikil gitu kan, aduh nggak biasa kita ya, karena kita memang terbiasa seperti itu, selalu pakai sendal, selalu pakai sepatu kemana-mana gitu, tidak dibiasakan nyeker. Padahal kalau lihat riwayat ini
Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwa kadang-kadang kita bertelanjang kaki itu ini termasuk sunnah, termasuk diantara sunnah nanti. Ya, tapi bakal ditinggali aneh sih nah gitunya kalau di rumah ke masjid nyeker gitu naon Pak. Leungit sendal. Nah, insyaallah ya. Jadi sampai seperti itu. Nah ini sekali lagi dalam konteks tadi ya. Jadi bagaimana Nabi SAW mendidik itu umatnya, para sahabatnya itu supaya tidak terikat dengan dunia, ya, supaya tidak terpaut hatinya itu dengan dunia. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah jadikanlah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah jadikanlah makanan keluarga Muhammad itu qutan. Qutan itu makanan pokok. Makanan pokok seperti ya gandum gitu kan. Jadi makanan pokoknya saja. Ya, berdoa kepada Allah supaya, nah maksudnya apa? Dijadikan rizki makanan keluarga Muhammad itu makanan pokok, ai ikfihim minal qut bima la yuhwijuhum ila dhillil mas'alah. Berikanlah kecukupan kepada mereka dari makanan pokok sehingga tidak menjadikan mereka perlu untuk meminta-minta. Jadi meminta kepada Allah supaya ya makanan pokok itu cukup aja untuk mereka gitu. Ya. Kalau makanan pokok itu cukup, maka mereka ya nanti tidak punya ambisi kepada yang lain gitu. Kalau cuman ada itu ya udah itu aja yang dimakan. Sehingga tidak perlu lagi meminta-minta. Yang itu menghinakan diri gitu. Ya, ila dhullil mas'alah. Itu kepada kehinaan meminta-minta. Ya. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya itu dijadikan mereka itu maksudnya itu qanaah dengan makanan yang ada gitu. Nah, ini juga kan termasuk di antara yang ya, juga banyak yang apa namanya? Yang tidak mampu dilakukan oleh sebagian kita. Kita kalau makanan sangu hungkul kayaknya nggak ada orang makan nasi hungkul gitu kan. Harus ada lauknya, bahkan lauknya juga kadang-kadang pengen yang begini, pengen yang begitu gitu. Kalau yang biasa-biasa tidak selera, oh, masya Allah gitu. Ya, nah tidak qanaah dengan makanan, ya sehingga wah jadi kuliner gitu kan, itu jadi budaya sekarang. Gitu. Nah jajan terus. Nah ini termasuk juga di antara budaya yang kurang baik sebetulnya gitu. Apalagi kalau lihat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik juga keluarganya itu supaya itu dicukupkan oleh Allah dengan makanan yang ada. Kut itu ya makanan pokoknya aja. Wala yakunu fi ziyadah tab'atsu ala tarafuh fid dunya. Ya. Wala yakunu fihi ziyadah, dan tidak ada padanya ziyadah berlebihan yang membangkitkan atau mendorong kepada tarafuh fid dunya, itu ya tadi apa namanya bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Nah, itu ya. Ini apa namanya pembahasan dhammut taraf fi sunnatin nabawiyah. Itu celaan sifat taraf di dalam sunnah an-nabawiyah. Nah, dan begitu pun juga dengan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam banyak hadisnya kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga makan seadanya. Gitu kan, disebutkan bahkan dalam 2 bulan, 3 bulan, gitu ya, tidak terlihat apa asap di rumahnya. Ya, tidak terlihat asap. Itu tidak memasak. Rasulullah SAW itu dan istri-istrinya. Kemudian ditanyakan kepada Aisyah, lalu apa yang kalian makan dalam beberapa bulan itu? Al-aswadan, kurma dan air.
Itu kurma air. Tidak ada yang dimasak. Ya, tidak ada yang masak. Kurma karena kurma nggak perlu dimasak, ya kan? Air juga nggak perlu dimasak. Jadi itu aja katanya. Ya. Nah, ya. Demikian dalam hal masalah tempat tidur. Pernah Nabi SAW terlihat oleh Umar ibn Khattab tidur di pelepah kurma atau semacam hamparan yang kemudian membuat bekas pada tubuh beliau. Ya, kemudian Umar ibn Khattab merasa sedih, gitu ya, dan ingin untuk memberikan hamparan atau tempat tidur yang lebih baik lah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mali walid dunya, tidak ada urusanku dengan dunia. Rasulullah SAW menolak dan mengatakan seperti itu, mali walid dunya, ya, tidak ada urusanku dengan dunia. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang juga sangat sederhana. Jadi makan apa yang ada, gitu kan. Kemudian juga tidur di tempat yang ada, gitu kan. Seperti itu. Ya. Kalau tidak ada makanan, udah puasa, gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, datang ke rumahnya, bertanya kepada Aisyah, ada makanan atau tidak? Kemudian ya, tidak ada. Ya udah, kalau gitu aku puasa. Nah, coba lamun orang ke rumah. Bu, masak naon? Can masak. Langsung ini itu ya. Masya Allah. Jadi tidak dibesar-besarkan gitu masalah itu ya, kalau Rasulullah itu, Masya Allah. Ya, karena hidupnya memang beliau ini ya sudah paham bahwa dunia ini sementara, dunia ini akan hilang, dunia ini bukan tempat kita untuk bersenang-senang di sini. Akhirat itu adalah ya tempat yang sebenarnya, tempat kita nanti bersenang-senang, bukan bersenang-senang dengan dunia. Nah, kemudian berikutnya kita baca, la tafrahu ayyuhal mutrifun. La tafrahu ayyuhal mutrifun. Jangan kamu berbangga. Jangan kamu berbangga. Atau jangan kamu, ya, farah itu artinya bisa berbangga atau senang. Jangan senang, jangan terlalu senang, ayyuhal mutrifun, wahai orang-orang yang memiliki sifat taraf, wahai orang-orang yang bermegah-megah. Nah, di sini akan dijelaskan tentang hakikat dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Ya, dan bagaimana seharusnya kita memandang kenikmatan-kenikmatan ini, bagaimana kita seharusnya menyikapi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Awalan yang pertama, an-ni'amu imtihanun wabtila. Nah, ini nikmat-nikmat itu adalah ujian. Nah, ini juga yang harus kita selalu sadari. Ya, kita harus pandang nikmat itu sebagai ujian. Sebagai ujian. Bayyanallahu azza wa jal anna tausi'ata fin ni'am 'alal ibadi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kelapangan di dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya fi dunya, di dunia, innama hiya imtihanun wabtila. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu adalah ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Walaisat dalilan ala ridallah alal mun'am alaihi wala mahabbatihi. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu bukanlah bukti atas keridhaan Allah kepada orang yang diberi nikmat, kepada orang yang diberikan nikmat tersebut. Tidak juga menjadi bukti bahwa Allah cinta kepadanya. Gitu. Nah, ini justru perspektif yang salah, anggapan yang salah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, keluasan rezeki atau nikmat harta, ya, kepada
seorang hamba, maka itu tidak mesti bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti ridho kepada orang itu. Berarti Allah itu cinta kepada orang itu. Ya, justru kenikmatan-kenikmatan itu adalah ujian baginya. Adalah ujian baginya. Ya. Khilafan lima ya'taqiduhu katsirun minal mutrifin. Nah, ini berbeda dengan keyakinan atau anggapan kebanyakan dari orang-orang yang mutrifin, yang orang-orang yang suka bermegah-megahan, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Fa innahum yadhunnun, sesungguhnya mereka menyangka anna ni'ama, bahwasanya nikmat-nikmat itu allati ta'tihim, yang datang kepada mereka, alamatun ala ridallahi anhum, tanda bahwa Allah ridho kepada mereka. Nah, ini keliru. Jadi tidak mesti ketika kita mendapatkan keluasan rizki, ya, dilapangkan bagi kita kenikmatan-kenikmatan dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala itu ridho sama kita. Berarti Allah itu cinta kepada kita, bahwa Allah itu, ya, memberikan rahmat kepada kita. Tidak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Ya kan, tapi nikmat-nikmat itu sekali lagi adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita langsung menyimpulkan kalau Allah memberikan harta yang banyak, bisa langsung kita simpulkan, oh berarti Allah ridho sama kita. Nah, begitu. Belum tentu seperti itu. Nah, wa kaifa yardallahu 'alal mutrif alladhi asah wastamala ni'matahu fil batari wat takabbur. Maka bagaimana Allah ridho kepada orang yang mutrif, kepada orang bermegah-megahan, kepada orang yang suka bersenang-senang dengan dunia, alladzi asah, yang dia itu durhaka kepada Allah dan menggunakan nikmatnya dalam keangkuhan dan kesombongan. Bagaimana Allah ridho kepada seorang yang justru bermaksiat kepada Allah, kepada orang yang justru menggunakan nikmat-nikmat pemberian Allah itu di dalam perbuatan-perbuatan sombong, ya, di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Wa qad dhanna al-kufaru min qablihim hadza dhann, dan sungguh orang-orang kafir dulu itu telah menyangka dengan prasangka seperti ini. Fa indama ra'au kasratal amwal wal aulad. Nah, jadi justru cara pandang seperti ini terhadap harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu adalah cara pandangnya orang-orang kafir dulu. Disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ketika mereka melihat banyaknya harta, banyaknya anak-anak, qalu, mereka mengatakan, nahnu aktsaru ma amwalan wa aulada. Mereka mengatakan, kami hartanya dan anak-anaknya, keturunannya lebih banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka mengatakan berbangga dengan banyaknya harta, banyaknya keturunan. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kata. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Menyangka bahwasannya harta dan anak-anak yang banyak itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Sehingga Allah tidak akan menyiksa mereka, menurunkan azab kepada mereka, sekalipun perbuatan-perbuatan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarahum subhanahu bi adami sawabi i'tiqadihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwasanya keyakinan mereka itu tidak benar. Faqala azza wajal, Allah azza wajalla berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan tidaklah harta-hartamu dan tidak juga keturunan-keturunanmu yang mendekatkanmu kepada kami sedekat-dekatnya. Jadi bukan harta, bukan anak-anak, ya, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal dengan amal-amal yang soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun.
Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan balasan yang berlipat disebabkan karena apa yang telah mereka amalkan, dan mereka akan berada di istana-istana aminun dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, damai. Ya. Nah, ini adalah jawaban bantahan ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap prasangka mereka, terhadap keyakinan mereka. Ya, jadi bukan harta, bukan anak-anak. Itu kan yang menjadikan Allah itu ridho dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang beriman beramal soleh. Ya, maksudnya kecuali orang-orang yang punya harta itu adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang punya keturunan yang banyak itu juga adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh. Yang menjadikan hartanya itu untuk beramal soleh. Yang menjadikan harta dan keturunan-keturunannya itu dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti itu benar. Ya. Tapi sekedar diberikan harta banyak, sekedar diberikan keturunan yang banyak, itu tidak menjadikan seseorang itu otomatis dekat dengan Allah. Ya, menjadikan seorang itu otomatis dia itu berarti orang yang dicintai oleh Allah, punya kedudukan khusus di sisi Allah, enggak. Ya. Kalau orang itu punya harta, punya keturunan, punya kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian kenikmatan-kenikmatan dunia itu digunakan untuk beramal soleh, gitu ya, untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk beribadah, ya, maka itu benar. Maka itu ya benar. Karena itulah juga sebetulnya tujuan utama Allah memberikan nikmat kepada manusia, supaya nikmat itu menjadi wasilah, menjadi sarana untuk melaksanakan tugas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu tujuan utama dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis la hasada illa fisnatai, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Di antara disebutkan ya kepada rajulun atahullahu malan. Ya, boleh gitu kan kita hasad iri kepada orang berharta. Salah satunya disebutkan dalam hadis itu ya, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya apa? Harta. Fasallatallahu ala halakatihi fil haq, tapi kemudian Allah jadikan dia mampu ya kan menghabiskan hartanya itu di jalan kebenaran. Nah, kita boleh iri dengan orang berharta dan menggunakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tidak boleh kita iri kepada orang yang sekedar dia itu berharta saja, nggak boleh. Gitu ya. Kita tidak boleh iri kepada orang yang dia itu sekedar berharta. Ya, kalau kepada orang berharta dan dengan hartanya itu dia ya rajin ibadah, rajin berinfak, ya kan? Dia bisa banyak berbuat kebaikan. Ya, menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka tidak apa-apa kita iri kepada orang tersebut. Nah, ya faulaika lahum jazaa'ud dhifi. Nah, ini balasannya di akhirat. Mereka itulah orang-orang mendapatkan balasan berlipat-lipat disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Jadi sebabnya adalah amal yang mereka lakukan. Wahum fi al-ghurafati aminun. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku, kata Allah, untuk menghadapi makhluk yang telah aku ciptakan sendirian ini. Wa ja'altu lahu malam mamdudan, aku telah jadikan untuknya harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan juga anak-anak yang banyak. Wa mahadtu lahu tamhida, aku telah lapangkan untuknya rizki dengan selapang-lapangnya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin agar aku menambahnya. Kalla, sekali-kali tidak, innahu kana li ayatina anida. Ya, sesungguhnya dulu dia terhadap ayat-ayat kami anida, itu durhaka. Ai maksudnya adalah ayah sabu an nazidahu fil akhirah minal mali wal banin
Kalla. Maksudnya adalah apakah dia mengira bahwasanya kami akan memberikan tambahan kepadanya di akhirat dari harta dan anak-anak itu? Kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Gitu ya. Jadi ini tentang orang-orang yang diberikan kelapangan dalam nikmat, kelapangan dalam harta, anak-anak dan keturunan. Kemudian dia menyangka bahwasanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, ya kan, tambahan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Maka Allah mengatakan, membantah mereka, kalla, sekali-kali tidak. Ya, karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu saja mereka tidak akan diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka harapkan tersebut. Ya, karena tadi sekedar diberikan harta yang banyak itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Nah, waqad bayyana subhanahu li haula'il mutrifin al-masakin anna in'amahu 'alaihim innama huwa min babil istidraj. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada orang-orang mutrifin itu, orang-orang bermegah-megahan, al-masakin, orang-orang yang miskin itu. Maksudnya miskin secara pemahaman. Ya, bukan miskin secara harta. Bahwasannya pemberian nikmat kepada mereka itu bisa jadi itu termasuk apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah keadaan ketika Allah menarik secara perlahan-lahan kepada kebinasaan. Itu istidraj. Ya. Istidraj itu, istadraja itu artinya bertahap, artinya perlahan-lahan. Jadi ada orang yang dibinasakan ya secara langsung gitu. Ya kan? Secara langsung. Ya, langsung diberikan hukuman. Ketika berbuat dosa langsung diberikan hukuman, langsung dapat musibah. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu terjadi. Kita misalnya berbuat dosa, ya baru berbuat dosa gitu langsung bangkrut gitu kita gitu ya. Langsung kita kena musibah. Gitu ya, kecelakaan dan sebagainya. Ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan keadaan yang pertama ini lebih baik sebetulnya. Lebih baik. Jadi kontan dibayarnya sama Allah gitu ya. Ya, daripada apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat tapi dibiarkan oleh Allah, ditunda oleh Allah. Ya. Gitu, dibiarkan oleh Allah. Bahkan terus dikasih lebih banyak, dikasih lebih banyak, dikasih lebih banyak. Padahal apa? Padahal ini adalah istidraj. Ya, Allah hendak menjerumuskan dia atau menarik dia secara perlahan-lahan kepada kebinasaan. Ya, tapi ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala ya kan timpakan kepadanya keburukan juga. Ini namanya apa? Istidraj. Ya. Faqala azza wa jalla ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahumul fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka bahwasanya ketika kami memberikan kepada mereka harta yang banyak, keturunan yang banyak, berarti kami itu menyegerakan kepada mereka kebaikan-kebaikan? Bal la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadari. Ya, mereka tidak menyadari. Justru ketika Allah memberikan kepada mereka harta yang banyak itu, Allah hendak apa? Membinasakan mereka secara perlahan-lahan. Ya. Nah, waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu merasa takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anak-anak tersebut di kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Dan tercabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mirip ya surat At-Taubah tapi di ayat yang lain. Jangan kamu merasa takjub dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Allah justru ingin mengazab mereka dengan harta tersebut, dengan anak-anaknya tersebut fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Jadi azabnya ini bukan di akhirat tapi di kehidupan dunia. Jadi ada orang-orang yang diberikan harta, diberikan keturunan, tapi apa? Justru ingin diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, disengsarakan oleh Allah dengan harta dan keturunan tersebut. Ya. Nah, watasaka anfusuhum kafirun, kemudian tercabut nyawa mereka dalam keadaan mereka
kafir. Wa qala subhana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Ya, janganlah, nah ini ya, janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwasannya ketika kami memberikan tangguh kepada mereka, artinya tidak langsung mengazab gitu ya, membiarkan mereka, khairun li anfusihim, itu lebih baik bagi diri-diri mereka. Wa innama numli lahum liyazdadu itsman, akan tapi kami justru memberikan tangguh kepada mereka, membiarkan mereka itu supaya mereka itu semakin bertambah dosanya. Nah, ini kan bahaya, gitu kan? Walahum adzabun muhin, dan kelak mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan, ya. Siksa yang menghinakan. Gitu ya. Nah, ini keadaan istri yang kedua ini justru lebih berbahaya. Lebih berbahaya karena dengan diberikan nikmat terus gitu kan, dalam keadaan dia suka berbuat dosa, terus-menerus berbuat maksiat, tapi Allah terus memberikan nikmat kepadanya. Nah, itu adalah istidraj, sehingga dia tidak sadar gitu ya dengan perbuatannya. Kan banyak yang seperti itu. Gitu kan? Sampai ada orang mengatakan, "Gening, saya berbuat dosa tapi sehat wae, tapi harta rezeki lancar wae," gitu kan? Seperti itu. Ada orang seperti itu istidraj gitu. Padahal ya, bahkan keadaan yang pertama itu lebih baik, kalau berdosa langsung dihukum oleh Allah sehingga kita langsung sadar gitu. Langsung tobat, langsung istighfar, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Makanya dikatakan nikmatun nikmatun tuqarribuna ilallah khairun min nikmatin tubaiduna anhu. Ya, satu musibah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah lebih baik daripada satu nikmat yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, waqala jalla sya'nu fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka biarkan aku menghadapi orang yang mendustakan perkataan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan menyeret mereka secara perlahan-lahan kepada kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, ya, dari sisi yang mereka tidak sadari, ya. Jadi istidraj itu memang ya dalam keadaan mereka tidak menyadarinya gitu. Nah, itu saya selesai. Ini poin yang pertama ya, tentang bagaimana kita melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.